Itu adalah salah satu pintu menjadi kita hening, menjadi kita wening, menjadi kita kosong. Akhirnya rasa sedih tersebut akan hilang, akan pudar, dan masuk ke dalam rasa sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama Kidoin 18. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Permisi Syekh Jati, saya mau bercerita sedikit dan bertanya. Dari kecil saya merasakan didikan orang tua yang sangat keras sekali, sehingga pernah saya berpikir kalau mereka bukan orang tua saya yang sebenarnya. Waktu saya berumur 6 tahun, di saat saya hendak tidur malam, saya jadi sering bertanya kepada diri saya sendiri atau berpikir setiap malam, apa sih arti hidup? Mengapa manusia diciptakan? Kenapa harus ada rasa sedih? Kalau bahagia itu sangat menyenangkan. Ketika di antara alam sadar dan tidak sadar, saya sering sekali melihat diri saya di hamparan daratan yang sangat luas, tanpa manusia, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa hewan, dan yang lainnya. Hanya ada saya seorang diri, benar-benar sendiri di sana. Dan yang saya rasakan itu sangatlah nyata, bukan mimpi. Dan saya hanya bisa melihat diri saya kebingungan dan menangis hingga saya terbangun. Dan di saat saya terbangun pun, saya masih dalam keadaan menangis. Menurut pendapat Syekh Jati, bagaimana mengenai apa yang saya alami tersebut? Apakah itu alam perasaan saya terbawa ke alam mimpi, atau ada pendapat Syekh Jati yang lain? Sebab kejadian tersebut berdampak saya jadi pendiam dan kurang mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mohon bimbingannya. Subhanallah, para sahabat semua, memang sesungguhnya berat sekali hidup jika tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, tidak seperti normalnya hidup dengan teman-teman kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu sebuah larangan untuk mendekati suudzon. Hal ini sudah pernah aku share di dalam video yang berjudul Husnuzon, artinya hakikat kebaikan kepada Allah. Para sahabat semua, dengan selalu berprasangka baik ini, meskipun tidak sepenuhnya mengurangi penderitaan, akan tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah media belajar kita untuk menjadi pribadi yang sangat kuat. Banyak sekali contoh seperti para nabi yang hidup selalu menderita sebelum mencapai masa keemasannya, atau bahkan sampai pada akhir hayatnya pun masih saja ada penderitaan yang menghampirinya. Karena dari situlah kita terbentuk menjadi pribadi yang sangat kuat. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Inilah yang sangat penting para sahabat semua. Ayat tersebut cukup mendasari kita di dalam menjalani hidup ini. Jika ada kondisi yang tidak kita inginkan, sedih, susah, tertekan, merasakan ketidakadilan dan lain sebagainya, tetapi disinilah salah satu intinya manusia hidup. Contohnya di dalam pertanyaan tersebut dijelaskan bahwa waktu beliau berumur 6 tahun, di saat beliau hendak tidur malam, beliau jadi sering bertanya kepada diri sendiri atau berpikir setiap malam. Inilah sesungguhnya sebuah perenungan. Merenungi diri sendiri, merenung adalah sebuah usaha mencari rahasia. Merenung adalah berkomunikasi dan berinteraksi antara diri sendiri dengan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan tubuh halus kita. Sesungguhnya orang yang merasakan tertekan, merasakan sakit, merasakan susah, penderitaan dan lain sebagainya, dan orang tersebut memiliki kecerdasan budi sehingga mau merenung, bukan dendam, bukan amarah,
bukan tidak terima, tapi dia mau merenung apa sebenarnya yang terjadi dengan saya, mengapa penderitaan dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah satu kondisi dengan seseorang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang di dalam sebuah masalah yang menekan mental seseorang ini, manusia hanya bisa larut dalam kesedihan dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, media belajar yang paling bagus untuk memasuki kedalaman batin atau gaib batiniah adalah dengan cara merenung. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencari Tuhannya dengan cara merenung. Dan ini terjadi pada kenyataan yang betul-betul nyata dialami oleh sahabat sejati atas nama akun Kidoin 18. Beliau mampu memasuki kondisi alam antara alam sadar dan antara alam bawah sadar, bahkan sampai benar-benar ke dalam alam batin, alam bawah sadar yang sangat dalam sekali. Dan di situ beliau menjelaskan sering sekali melihat dirinya di hamparan atau dataran yang sangat luas, tanpa manusia, tanpa tumbuhan, tanpa hewan, dan yang lainnya. Hanya ada seorang diri, benar-benar sendiri di sana. Dan itu dirasakan sangat nyata, bukan mimpi. Dan dia hanya melihat dirinya sendiri, kebingungan dan menangis, hingga dia terbangun. Dan di saat beliau terbangun pun, beliau masih dalam keadaan menangis. Jadi di situ kita bisa melihat diri kita sendiri di alam yang benar-benar, yang ada hanya kita sendiri di situ, tidak ada yang lain. Di situ ada dua objek, yakni yang melihat dan dilihat. Jadi kita mampu melihat diri kita sendiri di situ. Itu adalah kondisi seseorang yang benar-benar larut dalam kesedihan, tetapi beliau mampu merenunginya. Maka disinilah sesungguhnya manusia mengawali hal tersebut, mengalami perenungan yang sangat dalam, merenungi jiwanya itu. Dan sebuah perenungan yang sangat benar adalah sebuah perenungan yang didasari dengan sebuah niat untuk merenungi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi kita ambil rasa sedih tersebut, kita ambil rasa tertekan tersebut. Ini sudah aku jelaskan bahwa rasa itu adalah salah satu pintu menjadi kita hening, menjadi kita wening, menjadi kita kosong. Sebuah rasa sedih yang sangat mendalam, sangat dalam sekali. Kemudian kita teruskan rasa tersebut, kita jalani terus, rasakan tersebut. Akhirnya rasa sedih tersebut akan hilang, akan pudar dan masuk ke dalam rasa sejati. Maka di dalam kita merindukan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah sampai di level seperti orang yang sedang di dalam kesedihan, yang lupa dengan segalanya. Tapi di sini jika kita merenungi Allah, kita akan selalu ingat Allah di dalam renungan tersebut. Maka insya Allah kondisi dimensi alam yang ada hanya kita di situ, sesungguhnya akan ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita, atau minimal kita berada di alam ketuhanan, atau mungkin di sisi Tuhan meskipun jauh di bawah level para nabi-nabi, para wali-wali, serta para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memang notabene memiliki perjuangan yang lebih hebat di dalam menyebarkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Para sahabat semua, disinilah kita harus berprasangka baik, selalu berprasangka baik kepada keadaan kita, kepada orang tua kita, bahwa beliau adalah media dari Allah yang dijalankan untuk memperkuat mental dan kepribadian kita. Dan yang terakhir, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa semua yang terjadi di dalam kondisi kita ini akan selalu ada hikmah, akan selalu ada hidayah, akan selalu ada petunjuk yang hadir dalam setiap ruang lingkup gerak kita yang sangat sempit. Pasti di situ akan hadir, beliau akan hadir di saat, pasti di dalam kondisi seperti itu akan hadir kasih sayang Allah, akan tumbuh rasa spirit kita akan menjadi seseorang yang memiliki kekuatan batin yang sangat kuat. Akan tetapi
Di situ kita harus memiliki rasa ikhlas yang tinggi di dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan tertekanan, penuh dengan ketidakadilan. Maka kekuatan ikhlas itulah yang benar-benar akan menjadi sebuah kekuatan yang nyata dari Allah yang terpantul kepada setiap manusia yang selalu meyakini Allah di dalam kesedihannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.